Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengatur alam dengan seluruh isinya sehingga dapat tertata rapi. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah yang seperti ini. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Fatma Lasari dari kelas 11 PKM 1. Di sini saya akan membacakan ceramah tentang ilmu dan adab. Orang yang harus terganggu oleh anaknya itu orang tuanya, sedangkan di Sidogiri membangunkan orang tua yang tidur itu tidak sopan. Saya bilang, sopan adalah kebutuhan setelah ilmu. Menurut ilmu yang harus siap diganggu anak adalah orang tuanya. Sopan itu urusan belakangan, nomor 2 atau 3. Aturan ilmu ditegakkan dulu. Jadi korban dari anak haruslah orang tuanya. Ketika anak ingin uang, harus orang tuanya yang jadi korban, jangan orang lain. Itu ilmu. Kedua, baru kita belajar etika. Contohnya, kenapa Rasulullah ketika beliau sujud Hasan Husain menjadikan Rasulullah kuda-kudahan? Dalam istilah Jawa, kuda-kudahan Rasulullah dinaiki oleh Hasan. Yang masyhur itu Hasan. Tentu harusnya Hasan dan Husain, tapi yang disebut dalam riwayat itu Hasan. Rasulullah lama sekali sujud sampai sahabat mengira, karena saking dekatnya wahyu saat itu mereka berpikir, apa Nabi menerima wahyu baru hingga beliau sujud selama itu. Jadi sahabat yang nakal juga penting. Akhirnya ada yang mendongakkan kepala orang-orang kaya ruhin ini karena sujudnya tidak wajar. Nabi kan tentu konsisten, biasanya 2 menit, maka 2 menit. Ini kok sampai 5 menit? Akhirnya sahabat yang tidak terima lalu mendongak, apa ini ada wahyu baru bahwa aturan sujud harus selama itu? Ternyata ada Hasan. Oh, ini toh masalahnya. Tapi berkat sahabat yang nakal jadi ada riwayat ini. Andai saat itu dia tidak ngintip. Jadi kadang nakal juga penting, tapi yang nakal cukup sahabat saja, karena tetap saja banyak pahalanya. Kamu tidak usah sholat sambil dongak begitu, sebab kenakalan sahabat hanya sebatas itu, sedangkan kamu kebablasan. Akhirnya Nabi bersabda, tadi aku sujud sebetulnya ingin yang standar, tapi ada cucuku. Apa alasan Nabi? Agar cucuku tidak membenciku. Jangan sampai kebaikan menjadi problem bagi anak cucu kita. Coba, andaikan Nabi seperti yang disarankan kiai-kiai sekarang, anak kecil jangan di masjid. Jika ada anak kecil datang, kata Rasulullah, karena khotibnya tersinggung, pidatonya tidak didengarkan, dia pengen jadi khotib kan, karena itu biasanya yang marah itu khotibnya. Tapi yang saya pastikan begini, secara ilmu itu harus didahulukan ketimbang adab. Ada hal-hal tertentu di mana adab lebih diutamakan, tapi itu terkait ilmu yang tidak wajib. Tapi jika ilmunya itu fardu ain, pasti lebih diutamakan ilmu. Jadi ilmu itu harus diutamakan. Etika itu setelah ilmu. Jadi ketentuan ilmu itu nomor 1. Itu jelas. Kamu jangan berpikir anak kiai kok nonton TV. Itu rasa etika, tapi harus kamu pikir jika tidak nonton TV di rumah, nanti bisa di rumah tetangga. Mana yang lebih baik, ganggu orang tuanya atau ganggu ke tetangganya? Semisal ganggu tetangganya, tapi tetangga itu suka. Mungkin ibu itu ingin menonton Angling Dharma dan anakmu nonton Teletubbies, kan gak nyambung, tetap saja mengganggu. Ibu-ibu juga punya selera. Selanjutnya, setan itu benar-benar kurang ajar, jadi orang-orang alim mereka goda, termasuk kayak Mustafa. Di zaman akhir yang alim akan disebut alim. Contohnya, saya merawat anak yatim dengan ikhlas mulai kecil. Setelah beranjak besar, kuliah sukses, dia lupa sama saya. Karena dia melupakan saya menyesal telah merawat dia. Ternyata dia tidak punya balas budi. Dengan merawat dia secara ikhlas membuatmu termasuk dalam hadis. Kok malah jadi murahan, berharap dia membalas jasamu? Hanya karena ketamakanmu atas anak itu yang sekarang jadi menteri. Goblok sekali. Keikhlasanmu itu dijanjikan surga, dan ketamakanmu itu setan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.